Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan, kesempatan serta kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas remedial asas pendidikan agama Islam ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Gadis Naya Rifjaya dari kelas 11-9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas remedial asas pendidikan agama Islam yang dibimbing oleh Bapak Haji Pringkondani. Video ini terdiri dari 3 materi. Yang pertama yaitu bedah hukum tajwid, yang kedua ceramah singkat, dan yang terakhir menjawab soal asas. Semoga video ini dapat menambah ilmu, wawasan, serta memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membedah hukum tajwid surat Al-Asr ayat 1-3 juz 30. Waw, asr. Terdapat hukum bacaan tajwid alif lam qamariyah karena huruf lam bertemu ain. Cara bacanya, lam dibaca jelas. Waw, asr. Terdapat hukum bacaan tajwid gunah karena huruf nun bertasydid. Cara bacanya, nun dibaca dengung serta ditahan 3 harokat. Insana. Terdapat 3 hukum bacaan tajwid. Pertama, alif lam qamariyah karena huruf lam bertemu hamzah. Cara bacanya, lam dibaca jelas. Kedua, ikhfa karena hukum nun sukun bertemu sin. Cara bacanya dengan dengung dan ditahan 3 harokat. Ketiga, ada mad tabi'i karena huruf sin berharokat fathah bertemu alif. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Lafi khusr. Terdapat hukum bacaan tajwid mad tabi'i karena huruf fa berharokat kasroh bertemu ya sukun. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Amanu wa amilus. Terdapat hukum bacaan tajwid mad tamkin karena sebelum huruf wawu terdapat nun berharokat dumah dan setelah huruf wawu sukun bertemu wawu berharokat fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Sholihati. Terdapat 3 hukum bacaan tajwid. Pertama, alif lam syamsiyah karena huruf lam bertemu syad. Cara bacanya idgham dan huruf lam dihilangkan langsung masuk ke syad. Kedua, mad tabi'i karena huruf shad berharokat fathah bertemu alif. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Ketiga, mad tabi'i karena huruf ha berharokat fathah bertemu alif. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Watawaso. Terdapat 2 hukum bacaan tajwid. Pertama, mad tabi'i karena huruf wawu berharokat fathah bertemu alif. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Kedua, mad lain karena huruf wawu sukun didahului huruf shad berharokat fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Bil haqqi. Terdapat hukum bacaan tajwid alif lam qamariyah karena huruf lam bertemu ha. Cara bacanya jelas. Watawaso. Terdapat 2 hukum bacaan tajwid. Pertama, mad tabi'i karena huruf wawu berharokat fathah bertemu alif. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Kedua, mad lain karena huruf wawu sukun didahului huruf shad berharokat fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Bisobr. Terdapat 2 hukum bacaan tajwid. Pertama, alif lam syamsiyah karena huruf lam bertemu shad. Cara bacanya huruf lam dihilangkan idgham dan masuk ke shad. Kedua, qalqalah sugro karena huruf ba sukun berada di tengah kalimat. Cara bacanya dipantulkan ringan. Sekian bedah tajwid surat Al-Asr ayat 1-3. Demikianlah pembahasan mengenai hukum tajwid. Selanjutnya saya akan menyampaikan ceramah singkat dengan tema yang telah saya pilih. Semoga dapat menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya.
Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Iman bukan sekedar ucapan, melainkan bukti nyata dalam perilaku. Ada 4 sikap utama yang dapat memperkokoh kita. Yang pertama yaitu menjaga kehormatan atau muru'ah. Artinya menjaga harga diri dengan menjauhi perbuatan tercela. Caranya dengan menjaga lisan, berpakaian sopan, dan tidak merendahkan martabat diri sendiri. Yang kedua yaitu ada ikhlas, yaitu beramal semata-mata karena Allah, bukan demi pujian manusia. Orang yang ikhlas akan konsisten berbuat baik, ada ataupun tidak ada orang yang melihatnya. Yang ketiga itu ada malu atau haya. Rasa malu adalah bagian dari iman. Malu yang dimaksud adalah malu untuk berbuat dosa, melanggar aturan Allah, dan menyakiti sesama. Sikap ini menjadi benteng kita dari kemaksiatan. Yang terakhir dan yang keempat itu ada zuhud. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan tidak menjadi dunia sebagai tujuan utama. Kita tetap bekerja dan belajar, namun hati kita tetap diperbudak oleh harta dan kemewahan. Teman-teman sekalian, dengan menjaga kehormatan, keikhlasan, memiliki rasa malu dan hidup zuhud, iman kita akan semakin kuat. Dan insya Allah kita akan meraih ridhonya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak ceramah singkat, berikutnya saya akan menjelaskan tutorial menjawab beberapa soal asas pendidikan agama Islam. Semoga pembahasannya mudah dipahami. 1. Seorang ketua OSIS mengunggah video kegiatan bakso sekolah di akun pribadinya dengan niat murni untuk memberikan laporan transparansi publik dengan mengajak sekolah lain melakukan hal serupa. Di kolom komentar, ia menerima ratusan pujian. Hal itu membuatnya merasa bahagia. Namun sedikit kemudian, ia merasa cemas dan langsung berdoa agar hatinya tetap terjaga dari sifat riya. Berdasarkan analisis perilaku, status keikhlasan ketua OSIS tersebut adalah A. Keikhlasan telah gugur sepenuhnya karena muncul rasa bahagia atas pujian manusia. B. Tetap bernilai ikhlas karena rasa bahagia yang muncul adalah fitrah manusia dan tidak langsung memeriksa niat atau mawas diri, menunjukkan iman yang aktif. C. Tergolong sebagai kemunafik karena mencampur adukan dokumentasi kerja dengan urusan ibadah. D. Keikhlasannya berkurang karena ia seharusnya tidak perlu mengunggah video tersebut ke media sosial. E. Menjadi sia-sia karena ia mengutamakan opini netizen daripada fokus pada penerima korban baksos. Jawaban yang benar adalah opsi B. Alasannya karena perilaku ketua OSIS tersebut tetap bernilai ikhlas karena niat awalnya sejak awal sudah murni untuk transparansi publik dan motivasi sekolah lain, bukan untuk mencari popularitas. Rasa bahagia yang muncul secara spontan saat menerima ratusan pujian di kolom komentar merupakan hal yang sangat manusiawi dan menjadi fitrah bagi setiap orang. Poin paling krusial yang menentukan status keikhlasannya adalah respon instan berupa rasa cemas dan tindakan langsung berdoa agar hatinya dijaga dari sifat riya, sikap mawas diri, dan pemeriksaan niat atau mushabah yang terjadi seketika itu membuktikan bahwa ia memiliki iman yang aktif dan sensitif terhadap penyakit hati, sehingga amalnya tidak menjadi sia-sia. 2. Di sebuah sekolah terjadi kasus perundungan atau bullying yang dilakukan oleh geng populer. Seorang siswa melihat kejadian itu secara langsung, tetapi memilih diam dan tidak melaporkan kepada guru BK karena merasa malu jika dicap sebagai tukang adu atau pengkhianat oleh teman-temannya. Analisis kritis yang paling tepat mengenai sifat malu siswa tersebut adalah A. Tindakannya benar karena ia mempraktikkan sifat malu demi menjaga kedamaian hubungan pertemanan. B. Siswa tersebut menerapkan muru'ah sosial dengan cara mengutamakan solidaritas antar kelompok. C. Sifat malu siswa tersebut keliru atau al-haya al-madhmum karena menempatkan rasa sungkan kepada manusia di atas kewajiban menegakkan kebenaran dari Allah. D. Perilaku siswa tersebut mencerminkan konsep zuhud terhadap urusan konflik duniawi yang tidak ada manfaatnya. E. Rasa malu siswa tersebut bernilai netral karena ia tidak ikut serta memukuli korban secara fisik. Jawaban yang benar adalah poin C. Alasannya karena analisis kritis yang paling tepat mengenai sifat malu siswa tersebut adalah bahwa ia telah menempatkan rasa malu secara keliru atau disebut dengan al-haya al-mazmum, malu yang tercela. Sifat malu yang dibenarkan dalam Islam seharusnya menjadi pembenteng diri dari perebutan dosa.
bukan justru menjadi penghalang untuk menegakkan kebenaran dan menolong korban perundungan. Dengan memilih diam hanya karena takut dicap sebagai tukang adu oleh kelompok populer, siswa tersebut telah mendahulukan rasa sungkan dan penilaian manusia di atas kewajiban agama untuk mencegah kemungkaran serta membela orang yang teraniaya. 3. Jika sifat malu al-haya telah hilang dari dalam diri seorang muslim, maka secara otomatis kehormatan dirinya atau muru'ah akan runtuh. Mengapa kedua hal ini memiliki hubungan sebab akibat yang sangat kuat? A. Sifat malu hanya mengatur hubungan vertikal dengan Allah, sedangkan muru'ah hanya mengatur hubungan dengan manusia. B. Rasa malu bertindak sebagai pengendali atau rem moral internal. Ketika rem tersebut hilang, seseorang tidak akan segan melakukan kemaksiatan dan perilaku rendah di ruang publik yang merusak martabatnya sendiri. C. Hilangnya rasa malu membuat seorang menjadi terlalu hina sehingga tidak peduli lagi dengan aturan moral di sekitarnya. D. Kehormatan diri hanya bisa dibeli dengan rasa malu, sedangkan sifat malu tidak membutuhkan biaya. E. Orang yang tidak memiliki rasa malu biasanya akan dipaksa menjadi orang yang diikut oleh masyarakat. Jawaban yang benar adalah poin B. Alasannya, hubungan sebab akibat antara runtuhnya rasa malu atau al-haya dengan harga diri atau muru'ah sangatlah kuat karena keduanya merupakan satu kesatuan moral yang tidak bisa dipisahkan. Rasa malu bertindak sebagai pengendali internal atau rem moral di dalam diri seorang muslim yang mencegah diri dari perilaku buruk. Ketika rem moral ini hilang, benteng pertahanan diri seseorang akan ikut hancur sehingga ia tidak akan lagi merasa segan atau canggung untuk melakukan kemaksiatan dan tindakan rendahan secara terang-terangan di ruang publik. Akibat dari hilangnya kendali diri tersebut, kehormatan dan martabat muru'ah di hadapan Allah dan sesama manusia secara otomatis akan ikut runtuh. 4. Di era digital, seringkali terjadi fenomena di mana sebuah berita bohong atau berita hoax disebarkan secara masif oleh akun-akun no-name hingga menjadi viral. Ketika berita tersebut terbukti salah, klarifikasi yang diberikan tidak mampu memulihkan nama baik korban yang terlanjur tercemar. Berdasarkan analisis prinsip tabayun dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, tindakan preventif sistematik apa yang paling tepat dilakukan oleh seorang muslim sebelum membagikan sebuah informasi di media sosial? A. Memastikan informasi tersebut bersumber dari tokoh publik atau akun yang memiliki centang biru. B. Melakukan verifikasi validitas sumber dan mata isi berita, serta menganalisis dampak maslahat dan mudaratnya bagi publik. C. Membagikan informasi tersebut dengan memberikan catatan disclaimer bahwa kebenarannya belum bisa dipastikan. D. Menunggu hingga media mainstream nasional memberitakan informasi tersebut agar kebenarannya lebih terjamin. E. Menanyakan langsung kebenaran isi berita tersebut di kolom komentar unggahan yang sedang viral. Jawaban yang benar adalah poin B. Alasannya, prinsip tabayun dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 memerintah umat Islam untuk meneliti kebenaran sebuah berita agar tidak mencelakakan orang lain. Dalam konteks digital, tindakan preventif yang paling menyeluruh adalah menerapkan metode kritik hadis, yaitu memeriksa sanad, siapa yang membawa berita atau keaslian akun, dan matan, logika dan keberatan isi berita. Selain itu, seorang muslim harus mempertimbangkan apakah menyebarkan berita tersebut membawa manfaat atau maslahat atau justru menimbulkan kerusakan mudarat di masyarakat. 5. Seseorang menggunakan fitur close friend di Instagram untuk mencurahkan kekesalan atau curhat mengenai aib keluarga dekatnya dengan asumsi bahwa lingkaran tersebut aman. Namun salah satu temannya melakukan tangkap layar atau screenshot dan menyebarkan ke publik hingga viral. Jika dianalisis dari sudut pandang fikih informasi dan adab digital, letak kesalahan fatal dari kedua pihak tersebut adalah: A. Pemilik akun bersalah karena salah memilih teman terpercaya, sedangkan penyebar bersalah karena melanggar privasi digital. B. Pemilik akun melanggar larangan gibah dan menyebar aib, sedangkan penyebar melanggar amanah dan melakukan naminah atau adu domba. C. Pemilik akun tidak bersalah karena memiliki hak kebebasan berekspresi di ruang privat, sedangkan penyebar bersalah penuh atas hukum cyber. D. Pemilik akun bersalah karena tidak mengunci akunnya secara total, sedangkan penyebar bersalah karena mencari keuntungan materi. Poin E. Kedua pihak tidak bersalah secara syariat, karena ruang digital tidak bisa disamakan dengan interaksi dunia nyata secara hukum. Jawaban yang benar adalah poin B. Alasannya, mengapa menjawab untuk poin B merupakan jawaban yang paling tepat karena kedua belah pihak sama-sama melakukan pelanggaran moral dan syariat
dalam ruang digital. Dari sisi pemilik akun, tindakan menceritakan keburukan atau aib keluarga terdekatnya meskipun hanya dibagikan di fitur khusus seperti close friend, tetapi dikategorikan sebagai perbuatan gibah dan mengumbar aib yang dilarang keras dalam ajaran Islam. Sementara itu, dari sisi teman yang menyebarkan tangkap layar tersebut, ia telah mengkhianat sebuah amanah untuk menjaga rahasia di lingkaran terbatas. Tindakannya menyebarluaskan masalah privat tersebut ke ranah publik hingga menjadi viral, juga memenuhi unsur naminah atau adu domba, karena berpotensi merusak nama baik, memicu konflik, serta menghancurkan hubungan silaturahmi antara pihak yang terlibat. Alhamdulillah, demikianlah seluruh rangkaian tugas remedial aset pendidikan agama Islam yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyampaian video ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian maupun pembahasan materi. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat, menambah pengetahuan, serta menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Pringgondani selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam atas bimbingan dan arahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.